Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salat wa atuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul azim. Mari kita sama-sama senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berkomitmen dan berusaha dalam menjalankan segala perintahnya dan menjauhkan semua larangannya. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, baru saja di bulan Rajab bertepatan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, kita banyak membahas tentang sholat sebagai rukun Islam kedua. Sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan sebagai rukun Islam yang keempat, pada hari ini dari mimbar ini saya akan menyampaikan pentingnya zakat sebagai rukun Islam ketiga dalam membangun kesejahteraan sosial. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, menurut bahasa Al-Quran, zakat dari kata zakka yuzakki mengandung makna berkah, berkembang dan suci. Seperti yang telah kita pahami, zakat adalah amalan mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu dan kadar tertentu untuk mereka yang berhak. Zakat lebih spesifik dibanding dengan infak. Sedekah lebih luas pengertiannya di dalam ajaran kita, lebih luas daripada zakat dan infak, karena senyum dengan saudara kita sudah dianggap dalam Islam sebagai sedekah. Zakat itu hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui oleh umat Islam. Al-ma'lum minad din bid-darurah istilahnya. Jika seseorang orang muslim mengingkarinya, maka ia telah dianggap kufur karena ia telah mengingkari salah satu daripada rukun Islam. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Dalam ayat ini, zakat dalam statusnya sama dengan kewajiban kita mendirikan sholat. Rasulullah SAW bersabda, Bunyal Islam ala khamsin syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salat wa itaiz zakat wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Dalam perkembangannya, zakat wajib bagi setiap orang Islam dan dikenakan terhadap harta kekayaan
yang terdiri dari emas dan perak, perdagangan, barang tambang, hasil pertanian, hewan ternak, zakat profesi, termasuk di dalamnya adalah gaji dan honor yang kita terima tiap bulan, uang simpanan atau deposit, uang perusahaan dan investasi dengan ketentuan yang berlaku di dalam syariat kita. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam Islam zakat memiliki tujuan yang mulia. Yang pertama adalah untuk mensucikan harta, karena dalam harta kita ada hak bagi orang fakir miskin dan yang berhak, maka harus kita bersihkan dan kita sucikan. Wa fi amwalikum haqqul lis-sa'il wal mahrum. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak meminta. Adz-Dzariyat ayat 19. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari harta mereka guna mensucikan dan membersihkan mereka. Surat At-Taubah 103. Zakat juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta dari kriminal, baik itu berupa perampokan maupun kemalingan. Rasulullah bersabda, "Hasinu amwalakum bizakat wa dawu mardakum bisadaqah wa a'iddu lil bala'i ad-du'a." Peliharalah dan jagalah harta kalian dengan zakat. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah dan persiapkan doa untuk menghadapi malapetaka. Hadis riwayat Imam Tabrani. Zakat juga dimaksudkan untuk memberikan bantuan bagi kaum fakir dan orang-orang yang memerlukan bantuan. Ia merupakan jaminan kesejahteraan sosial. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang kaya dari kaum muslimin untuk menafkahkan harta mereka dengan kadar yang mencukupi orang-orang fakir. Sungguh orang-orang fakir tidak akan pernah merasakan kelaparan atau telanjang tidak berpakaian kecuali dikarenakan perbuatan orang-orang kaya. Ketahuilah sesungguhnya Allah akan menghisap mereka dan menyiksa mereka dengan azab yang pedih. Hadis riwayat Imam Tabrani. Tujuan dari zakat juga untuk menyucikan jiwa dari penyakit kikir atau bakhil. Zakat dimaksudkan untuk menghilangkan sifat kikir manusia, karena ia sifat yang mengakibatkan hasad dan dengki orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal amsaktum khasyatal infaq wa kana al insanu qatura." Katakanlah, sekiranya kamu memiliki khazanah rahmat Tuhanku, niscaya kamu tahan karena takut habis. Manusia itu memang sangat kikir. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, syariat zakat memiliki manfaat dan hikmah yang luas dan penting bagi kita dalam hidup individu maupun masyarakat. Ia menjadikan harta berberkah. Salah satu janji Allah Subhanahu wa taala khususnya terhadap para muzakki adalah bahwa harta yang sudah ditunaikan zakatnya akan bertambah. Sebagaimana firman Allah, "Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat." Allah menghilangkan keberkahan dari riba dan menyuburkan sedekah. Al-Baqarah 276. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz arba yurbi, riba, sebagai yang bermakna berbunga. Dengan zakat harta kita berbunga, bertambah, walaupun kelihatannya berkurang. Orang yang berzakat mengeluarkan jumlah yang sedikit, tetapi imbalan yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala akan banyak dan berlipat-lipat. Dan bahkan Allah menjanjikan, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Suatu apapun yang kamu infakkan, pasti Dia Allah akan menggantinya, karena Dialah sebaik-baik pemberi rizki. Surat As-Saba ayat 39.
Salah satu hikmat berzakat adalah ia mengikis rasa hasad dan dengki, iri dan kebencian orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya di sekelilingnya. Dengki dan kebencian adalah penyakit sosial yang berbahaya dan berbuah masalah-masalah lain di masyarakat. Ketika orang kaya tidak mengeluarkan zakatnya untuk mereka yang berhak, maka akan timbul kebencian dan dengki kepada para orang kaya, karena mereka dianggap penyebab kefakiran dan kelaparan yang dialami oleh para duafa, yang akhirnya dapat menimbulkan masalah-masalah sosial. Jangan sampai hal itu terjadi, karena Rasulullah SAW berpesan, al-muslimu akhul muslim, la yadlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya dan menghinakannya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sifat kikir dan pelit itu potensi menimpa setiap kita semuanya. Setiap orang memiliki kecenderungan dan kecintaan terhadap dunia dan kekayaan. Kecenderungan ini adalah fitrah, sebagaimana ditegaskan Al-Quran. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am wal hars. Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Surat Ali Imran ayat 14. Dan demikianlah manusia, kata Al-Quran, wa kanal insanu qatura. Manusia itu memang sangat kikir. Kecintaan yang berlebihan akan berbahaya ketika menganggap bahwa harta yang dimilikinya adalah hasil usahanya sendiri dan enggan untuk mengeluarkan zakatnya, dan menjadi orang yang sangat kikir. Kikir adalah penyakit sosial yang berbahaya bagi individu, keutuhan keluarga, masyarakat, bahkan negara. Tingginya angka kemiskinan, tingginya angka para duafa, melebarnya tingkat kesenjangan sosial, banyaknya anak putus sekolah karena masalah ekonomi adalah diantara sebabnya karena sifat kikir orang-orang kaya yang enggan berempati dan memberi sedikit dari yang dimilikinya untuk yang berhak. Maka salah satu target kewajiban berzakat adalah mengikis sifat kikir pada diri manusia ketika ia menjadi muzaki atau menjadi orang yang mengeluarkan zakat. Manfaat zakat adalah juga agar para penerima zakat bisa mencukupi kebutuhan dasarnya sehingga tidak lagi kekurangan. Dengan zakat, kekayaan orang kaya dapat didistribusikan dan mengalir kepada para duafa sehingga mengikis jumlah para duafa. Mustahik menjadi berkecukupan adalah suatu yang diamanahkan dalam Al-Quran kepada kita semua. Wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatima fala taqhar wa masaila fala tanhar. Dan mendapatimu sebagai seorang yang fakir, lalu dia Allah memberimu kecukupan. Terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghadiknya. Perbedaan tingkat kekayaan dan sosial di masyarakat menjadi fenomena yang lumrah karena tingkat kemampuan dan skill setiap orang berbeda-beda. Perbedaan pendapatan ini bersifat alami dan sesuai dengan fitrah. Akan tetapi jika perbedaan antara orang kaya dan miskin itu sudah jauh, maka perbedaan yang lumrah tersebut telah menjadi kesenjangan sosial yang dilarang oleh Islam. Banyak orang kaya dengan fasilitas hidup yang sangat mewah pada satu sudut, sementara pada sudut lain banyak orang miskin menjalani kehidupan mereka di bawah kolong jembatan dan di pinggir-pinggir jalan kereta api. Itu fenomena yang tidak boleh terjadi dan harus diselesaikan menurut Islam, karena bertentangan dengan prinsip distribusi kekayaan, bahwa kekayaan itu harus didistribusikan kepada seluruh masyarakat, sebagaimana Allah berfirman, ma'afa Allah ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Apa saja yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan
Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Surat Al-Hasyr ayat 7. Hadirin jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, ada banyak nas di dalam Al-Quran yang menegaskan ancaman bagi orang yang tidak berzakat. Di antaranya adalah firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhamma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha hibaluhum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka beritahukan kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Pada hari itu dipanaskan emas dan perak tersebut di neraka jahanam, lalu disetrika dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka, lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari harta yang kamu simpan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, zakat insyaallah dapat membangun kesejahteraan sosial bagi masyarakat kita. Dengan zakat diharapkan tidak ada lagi kesenjangan sosial yang tidak berkeadilan. Masyarakat miskin akan menerima haknya dan mampu mencukupi dan memberdayakan dirinya. Tidak ada hasad dan dengki dan kecemburuan sosial dalam masyarakat. Mereka dapat hidup sejahtera lahir dan batin. Itu semua terjadi jika kita semua yang berkewajiban zakat mengeluarkan zakat dengan benar dan secara maksimal, ditambah dengan infak dan sedekah yang lainnya sebagai manifestasi kesyukuran atas semua harta dan kekayaan yang telah diberikan dan dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dan kepada kita semuanya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin di Palestin wa ansuril mujahidin fi kulli makan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalat.